Seseorang yang memiliki kendala penuh atas dirinya sendiri, bahkan tanggung jawab pada dirinya sendiri, sering disebut dengan seorang alpha girl. Apakah itu benar? Hai, kembali lagi bersama aku Vina. Hari ini aku mau menjelaskan mengenai alpha girl. Sebelumnya kita flashback lagi ya. Hampir ada 9 bulan lalu aku berdiri di sini di tempat yang sama menjelaskan mereview buku, tapi sekarang aku mau mereview buku, bukan mereview buku sih, menjelaskan kembali hasil buku yang aku baca. Jadi hasil ingatan buku yang aku baca. Namun harus di note ya, kalau aku di sini hadir di sini, berdiri di sini adalah untuk melatih public speaking aku di 30 hari ke depan. Kamu tunggu itu. Jadi hari ini aku membaca sebuah buku yang berjudul Alpha Girl dari buku, nanti aku taruh di sini aja ya. Soalnya aku lupa, maaf banget. Nanti aku taruh di sini. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih Alpha Girl itu apa? Oke, aku anggap aja kalian udah tahu semua, tapi aku mau bicara menurut diri aku sendiri ya. Jadi, seorang alpha girl itu merupakan orang yang memiliki kendala penuh atas dirinya sendiri, memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas keputusan-keputusan yang seorang alpha girl lakukan ini. Jadi kalau seorang alpha girl itu kayak dia percaya sama dirinya sendiri, dia akan memberikan yang terbaik pada dirinya sendiri. Terlihat mencolok, seorang alpha girl itu terlihat mencolok karena dia memiliki jiwa kepemimpinan, mulai berlatih jiwa kepemimpinan itu sendiri, mengambil keputusan sendiri, intinya memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Aku di sini mau bahas ada tiga hal yang akan aku bahas, yaitu seorang alpha girl itu memiliki kemandirian. Kenapa sih kok bisa dibilang kemandirian emosional dan juga mental? Kenapa sih dibilang bisa memiliki kestabilan secara emosional dan juga mental? Kadang kita panggil aja sebagai kita seorang perempuan, kita ingin terus dilayani, kita ingin terus diberikan hal yang terbaik. Kita ambil example dari contoh-contoh film ya, atau enggak kehidupan nyata diri aku sendiri. Aku ingin selalu segala sesuatu dilayanin. Kalian pasti juga sama kan, ingin segala sesuatu itu dilayanin. Namun hal yang perlu kalian tahu, seorang alpha girl itu akan memberikan keputusan, melakukan suatu keputusan untuk dirinya sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain. Misalnya dia mengerjakan sesuatu PR ataupun mengerjakan suatu hal yang berbasis, misalnya kayak mau bongkar lemari nih. Seorang alpha girl itu bisa, daripada lama nungguin orang lain untuk bantu ngerakit lah, apa susahnya aku ngelakuin sendiri, karena di situ ada buku yang harus aku baca, ada buku cara menggunakan. Kembali lagi, jadi contohnya itu misalnya seorang alpha girl itu memiliki jiwa kemandirian ya. Misalnya tadi kan kasusnya lemari, di dalam lemari tersebut dibanding harus nungguin orang lain untuk ngebantu kita memasang lemari tersebut, tapi seorang yang memiliki jiwa kemandirian yang ada di seorang alpha girl, dia akan melakukannya sendiri karena dia merasa bahwa dirinya bisa untuk merakit itu. Hal yang pertama yang dia lakukan itu dia mencari tahu bagaimana cara memasang lemari, entah itu dia searching ataupun dia membaca buku, membaca tata cara proses pemasangan lemari. Pasti kan ada tuh di setiap lemari proses cara pemasangannya ya kan. Nah, dia pasti dibanding harus nunggu orang lain, nanti memakan waktu, belum harus lagi komunikasi dengan orang tersebut, dan ini membuat lelah ya. Kalau saya pikir sendiri, ini juga membuat lelah. Jadi dia mungkin seorang alpha girl ini memiliki jiwa kemandirian, dia akan melakukan pemasangan lemari itu sendiri. Lalu
seorang alpha girl ini memiliki value dan prinsip yang kuat. Kenapa sih dia bilang memiliki value dan prinsip yang kuat? Jadi alpha girl ini nggak mudah ikut-ikutan tren, nggak mudah kayak percaya dengan gosip yang baru lewat, baru anget, baru dia dengar, tanpa dia merasa bahwa dia yakin kalau itu benar, atau mengikuti tren bahwa dia yakin kalau dia itu butuh sesuatu. Misalnya nih, alpha girl ini kan memiliki value dan prinsip yang kuat. Sekarang kan musim tren-tren gitu ya. Misalnya kita ambil aja example lagi tren Labubu, kan di mana-mana banyak yang beli ya, bahkan yang suka dan yang gak suka Labubu pasti dia beli karena itu lagi tren banget, trending. Ditambah Labubu itu dipakai Lisa Blackpink. Siapa sih yang nggak tahu Lisa Blackpink, ya kan? Orang yang suka dan nggak suka Labubu pasti dia akan ikut untuk membeli. Namun orang yang memiliki kepribadian seorang alpha girl, dia merasa bahwa untuk apa aku beli Labubu, untuk apa aku beli boneka itu, toh itu harganya cukup mahal dan juga aku nggak butuh. Tapi kalau misalnya dia butuh, pasti dia akan membelinya untuk dirinya sendiri. Tapi dia memanage keinginannya bahwa keinginan itu hal yang gak dibutuhkan. Jadi untuk apa aku beli, kayak gitu. Seorang alpha girl itu kayak memiliki prinsip yang kuat, sederhana, dan gak mudah ikut-ikutan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu seorang alpha girl itu seorang alpha girl itu kayak memiliki sosial magnet atau menjadi pusat perhatian orang-orang. Kenapa sih kok dibilang menjadi pusat perhatian orang-orang? Sebenarnya orang-orang mungkin bisa aja menilai seorang alpha girl itu caper, padahal bukan caper. Seorang alpha girl itu menonjol. Dia menonjol, ibaratnya seorang alpha girl itu memiliki jiwa kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu pasti akan terlihat. Orang-orang yang melihat seorang alpha girl itu, dia bukan menilai dari parasnya, dari pakaiannya, tapi dia melihat gimana seorang alpha girl itu memukau tanpa dia berbicara, dirinya itu udah kayak wow gitu. Biar orang-orang yang nggak mampu menjadi seorang pemimpin, seorang alpha girl ini dia menjadi pemimpin karena dia merasa bahwa dirinya itu harus memberikan yang terbaik untuk dirinya. Sehingga kalau seorang pemimpin itu pasti menjadi pusat perhatian orang-orang kan. Entah itu orang itu kagum, suka banget sama pola pemikirannya, karena seorang alpha girl itu emang sangat hebat. Tanpa dia mengakui dirinya seorang yang hebat, dia sudah terlihat hebat. Mungkin kalau aku sih belum bisa menjadi seorang alpha girl, namun step by step dari buku yang aku baca lalu aku jelaskan lagi ke kalian, hal ini bisa menjadi gambaran aku nantinya. Kalau aku bisa sedikit demi sedikit bisa mencontoh bagaimana aku bisa menjadi seorang alpha girl. Seorang alpha girl itu nggak bisa, wah gue alpha girl nih, nggak bisa. Orang alpha girl itu kayak orang lain melihat kita itu, julukan itu yang orang ngerti gak sih? Julukan itu kayak orang lain ngelihat kita seorang alpha girl, orang yang memiliki kepribadian, tanggung jawab kepada dirinya sendiri, lalu memiliki prinsip-prinsip hidup untuk dirinya sendiri, memberikan hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kita nggak bisa, wah gue alpha girl nih, nggak bisa. Itu adalah kayak julukan yang orang lain lihat kepada kita. Jadi kesimpulannya, sebentar ya. Jadi kesimpulan yang tadi aku jelasin itu, seorang alpha girl itu bukan berarti galak atau sok domain yang kayak ih sok banget sih, sok pinter lu atau apa. Namun seorang alpha girl ini bisa masih tetap ramah, peduli, santai. Cuma bedanya dia nyaman sama dirinya sendiri, versi terbaik. Dia akan memberikan dirinya itu versi terbaik, sangat-sangat terbaik untuk dirinya. Dia nggak peduli sama omongan orang lain. Namun mungkin omongan orang lain yang bisa untuk mengkritik dirinya, dia akan menjadikan kayak saran untuk dirinya, motivasi untuk dirinya, suatu perbaikan atau improve yang harus dilakukan untuk dirinya untuk lebih baik lagi. Tapi bukan berarti untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk mengembangkan dirinya sendiri.
Jadi seorang Alpha itu gak pernah takut menjadi versi terbaik sama dirinya. Semoga kita semua bisa menjadi seorang Alpha ya. Aku merasa bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin di luar sana, entah itu dari divisi, perusahaan, ataupun mungkin di sekolah-sekolah itu yang mulai di sekolah nih ya, kita contoh udah mulai menjadi ketua kelompok, menjadi ketua presentasi, itu serpihan atau hal kecil yang menjadikan kita seorang alpha girl. Aku merasa bahwa mereka itu hebat. Mereka melawan rasa takut untuk dirinya sendiri karena mereka sadar bahwa diri mereka itu butuh itu. Karena sesuatu yang membuat kita tumbuh itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan itulah yang membuat diri kita untuk berusaha menjadi nyaman, jadi membuat diri kita ini bisa tumbuh. Jadi aku apresiasi buat orang-orang yang emang benar-benar hebat, orang-orang yang benar-benar hebat mau mulai belajar memimpin, hidup disiplin, dan juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan juga itu benar-benar hebat banget. Dimaklum untuk hari ini aku ngejelasin ini, mungkin hari ini cara bicara aku masih belepotan. Mungkin challenge nantinya aku akan lebih terstruktur, lebih rapi, dan intonasi bicara aku akan lebih menarik. Semoga tunggu saja. Oke, stay tune. Aku nggak mau edit ya, karena aku pengen tahu tahapan proses yang aku laluin itu nantinya kayak gimana. Aku pengen bandingin video hari ini dan video aku nantinya. Ini aku akan upload di YouTube karena di YouTube aku nggak banyak teman. Nggak ada teman aku, nggak ada yang follow aku di YouTube. Jadi sengaja aku mau membandingkan diri aku sekarang dan nanti. Apakah skill public speaking aku meningkat atau enggak? Ini sih hari ini aku membahas dari buku Alpha Girl itu. Oke. Sampai jumpa. Sekian materi yang aku jelasin. Kalau misalnya ada kritik, pasti ada ya, banyak banget kritiknya, tapi terus ikutin aja proses yang aku lalui nantinya. Sampai jumpa nanti. Bye bye.